Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Venus. Di podcast ini kita bakal ngebahas tentang hal-hal yang ada di sekitar kita, baik itu dari manusia, dari alam, dari fenomena apapun yang ada di sekitar kita, lewat sudut pandang yang sedikit berbeda. Oke, di podcast kali ini saya akan ngebahas satu konten yang mungkin menurut saya ini cukup relevan di perkembangan zaman saat ini, pun juga di kondisi psikologis utamanya pemuda-pemuda zaman sekarang. Judul yang saya ambil itu tentang kegundahan, atau kalau dipakai bahasa kerennya, bukan bahasa keren ya, mungkin bahasa anak zaman kekiniannya itu galau atau kegalauan. Bicara tentang kegalauan atau kegundahan, itu adalah hal yang lumrah terjadi di pemuda-pemuda, terutama pemuda-pemuda zaman sekarang, di mana sumber informasi, sumber perkembangan tren atau perkembangan teknologi itu sangat masif, sangat cepat. Jadi faktor-faktor eksternal yang membuat kegundahan setiap orang atau kegalauan setiap orang, utamanya anak-anak muda, itu jadi sangat besar, sangat banyak. Dan itu hal yang wajar. Setiap orang pasti punya kegundahan, meskipun faktor penyebab kegundahan itu berbeda-beda. Ada yang memang faktor penyebab kegundahan itu hal yang besar, ada yang faktor kegundahannya itu hal-hal yang kecil. Dan itu memang wajar. Jadi bukan hal yang salah seseorang mengalami kegundahan atau kegalauan, bukan yang salah. Tapi mungkin di konten ini saya ingin mencoba untuk menggali ulang penyebab dari kegundahan itu, karena penyebab kegundahan setiap orang itu berbeda-beda kan ya. Dan faktor yang mempengaruhinya ada dua hal biasanya. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Saya bakal bicara tentang faktor penyebabnya dulu. Faktor internal biasanya ya kita sudah tahu bahwa itu hal-hal yang berkaitan dan penyebabnya dari diri sendiri. Baik itu hormon, peningkatan hormon. Biasanya orang-orang dari umur kalau misalkan orang zaman sekarang biasanya sweet 17, dari orang 16 tahun, 17 tahun sampai 30 tahun, itu dimana hormon mereka sedang meningkat pesat. Peralihan, fase-fase transisi, peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Kalau di bidang saya, di bidang keatletan, saya sebagai pengajar panahan, itu ada yang namanya golden age. Di atas dari 17 tahun ke atas itu dimana performa setiap orang dalam olahraga yang mereka minati itu sangat bagus, sangat pesat peningkatannya. Karena memang ya itu dia hormon sedang meningkat, kemudian perkembangan fisik sedang matang-matangnya, beban pikiran sedang mulai diterpa. Oke, disitulah faktor internal menjadi penyebab penyebab kegalauan atau kegundahan setiap orang. Faktor internalnya hormon, kemudian perkembangan fisik, kemudian mulai dari will atau keyakinan, atau kemudian cita-cita yang ingin dia gapai, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal di sini berkaitan dengan luar ke dalam. Biasanya bersifat informasi, contoh, mentor, kemudian kesulitan, dan lain sebagainya. Jadi faktor eksternal dan internal ini saling beririsan. Bisa jadi saling beradu, bisa jadi saling beririsan. Kalau tepat itu beririsan, kalau misalkan kurang tepat saling beradu. For example gini, kita ngambil faktor internalnya tuh will atau semangat. Atau misalkan kita punya cita-cita deh, kita pengen punya cita-cita jadi dokter. Semangat banget tuh seseorang pengen jadi dokter. Tapi ketika menghadapi kondisi di sekitar, ternyata untuk masuk kampus juara yang lulusan dokternya bagus itu susah banget. Misalkan selama 1 tahun di satu angkatan itu cuma nerima 20 orang, tapi pesaingnya sampai 1000. Di situ kan kita mulai berbenturan dengan realitas bahwa sebenarnya untuk jadi dokter hebat tuh nggak semudah itu. Akhirnya muncullah kegalauan. Nah, ada bentrok antara luar dan dalam yang bikin kita jadi galau. Faktornya internal dan eksternal. Kenapa saya jabarkan tentang faktor internal dan eksternal ini? Karena memang ya wajar supaya kita paham bahwa sebuah kegalauan atau sebuah kegundahan itu adalah hal yang wajar terjadi di manusia.
Atau zaman sekarang ada yang dikenal ada yang istilah yang dikenal dengan quarter life crisis atau krisis di usia pertengahan. Biasanya ini dihadapi oleh orang-orang di usia 23 sampai 30 tahun. Rata-ratanya di usia 25 tahun. Faktor apa sih yang bikin si quarter life crisis ini ada? Yaitu dia, kembali lagi sama kayak tadi, internal dan eksternal. Ketika apa yang kita niatkan itu berbenturan dengan realitas yang ada di sekitar, ketika idealisme kita berbenturan dengan realitas yang ada di sekitar, maka muncullah quarter life crisis atau krisis di usia pertengahan. Itu dimana kita mulai galau tentang umur, itu dimana kita mulai galau tentang pekerjaan, itu dimana kita mulai galau antara kebutuhan hidup kita. Misalkan sebulan kita butuh 5 juta atau misalkan butuh 3 juta, tapi ternyata pekerjaan kita tidak mengakomodir itu dengan cukup. Ternyata pekerjaan kita cuma dapat 2,5 juta misalkan, udah kurang 500 ribu. Nah itu udah jadi penyebab dari quarter life crisis. Belum lagi misalkan usia kita udah kita cewek nih misalkan, usia kita udah 25, teman-teman seangkatan udah pada nikah, kita udah mulai galau nih, aduh apa gua bakal jadi perawan tua ya, atau misalkan apa gua nikahnya di usia 35 ya, dan lain sebagainya. Atau misalkan bisa jadi saya cita-citanya pengen jadi pengen jadi penulis misalkan, tapi sejauh ini tulisan yang saya masukin ke penerbit itu gagal mulu, atau gagal terus, nggak ada yang di ACC dan lain sebagainya, padahal udah 3 tahun nulis. Nah hal-hal tersebut yang membuat kita jadi galau, yang membuat kita jadi gundah. Dan itu kembali lagi, kenapa saya jabarkan ini, karena memang kegundahan itu adalah hal yang wajar. Oke, mari kita next level, ke level berikutnya. Setelah kita paham bahwa sebuah kegundahan itu adalah hal yang wajar, terutama di anak-anak muda yang belum matang. Karena kalau kita lihat kan Rasulullah itu diangkat jadi Rasul itu di usia 40 tahun. Sebelum itu adalah masa-masa pembimbingan. Jadi galau itu hal yang wajar, dan udah berulang kali beliau juga galau. Kenapa beliau juga secara takdirnya dijodohkan dengan Siti Khadijah yang sudah matang pemikirannya, karena memang ada fase quarter life crisis juga yang dihadapi oleh beliau. Oke, kembali lagi, next level dari pertanyaannya adalah next level dari pertanyaannya. Kegundahan itu sudah hal yang wajar, tapi ada pertanyaan susulan sih sebenarnya. Pertanyaan susulannya adalah, hal apa sih yang membuat kita gundah selama ini? Karena berbeda-beda. Ada orang yang gundahnya karena hal-hal kecil, ada orang yang gundahnya hanya karena hal-hal besar. Hal-hal kecil itu apa sih? Mari kita klasifikasikan. Hal-hal kecil itu kalau menurut Ustadz Budi Azhari, hal-hal remeh-temeh. Hal-hal kayak galau, gue suka sama doi tapi doi nggak suka sama gue jatuh cinta sama doi tapi doi nggak jatuh cinta sama gue. Itu masalah perasaan misalkan. Atau misalkan karena gue udah usia 28 tahun nih, tapi gue belum nikah juga, padahal seangkatan gue udah pada nikah. Apalagi ya, kerjaan gue masih di sini, padahal teman-teman gue udah jadi pemimpin perusahaan misalkan, atau apapun itu, gara-gara kecil. Kenapa itu diklasifikasikan sebagai galau atau kegundahan yang kecil? Karena hal-hal tersebut itu hanya berkaitan dengan diri kita sendiri sebenarnya, hanya berkaitan dengan masalah kita pribadi. Jadi kita hanya terkungkung di masalah pribadi, masalah kecil, masalah cinta, masalah penghasilan, masalah handsome atau enggak. Nih gue nggak laku nih karena gue gak ganteng gitu, misalkan gue nggak laku karena gue nggak cantik. Itu hal-hal yang kecil. Kenapa? Karena ya itu dia, lingkupnya kecil, lingkupnya hanya di diri kita personal. Lalu ada klasifikasi galau yang kedua atau gundah yang kedua. Ini adalah klasifikasi galau yang besar atau gundah yang besar. Apa itu? Yaitu hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar. Jadi yang kegalauannya tuh urusannya berkaitan dengan manusia juga, baik itu untuk seorang muslim ataupun seorang non-muslim. Kayak misalkan kita ngelihat sekarang ada pemanasan global. Pemanasan global itu kan berkaitan dengan seluruh alam, bukan seluruh alam semesta, seluruh penduduk bumi, baik itu hewan ataupun manusia, baik itu muslim ataupun non-muslim. Kita ngelihat bahwa pembuangan sampah itu makin buruk, penanganan sampah makin buruk, eksploitasi pada alam itu semakin buruk dan berlebihan. Kita galau nih dengan itu. Nah itu mulai jadi galau yang besar. Misalkan sebagai seorang muslim, galau besarnya apa sih? Ya kita udah ngelihat bahwa Al-Aqsa itu dikungkung seperti itu, tapi kita nggak punya interest yang besar misalkan. Atau ketika kita melihat bahwa umat muslim mengalami perpecahan dan setiap muslim itu kayak punya judgement untuk muslim yang lain, padahal kita punya satu Tuhan yang sama, syahadat kita sama, sholat kita sama, cuman teknisnya aja sedikit ada yang berbeda, Quran kita sama, tapi kita
terpecah belah seperti buih di lautan. Kita galau dengan hal itu, nah itu baru galau yang besar. Jadi galau-galau yang berkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, atau berkaitan dengan peran kita sebagai muslim ataupun sebagai manusia biasa, baik itu muslim ataupun non-muslim. Nah, pertanyaannya adalah kita galau untuk konteks yang mana nih? Untuk konteks yang kecil atau untuk konteks yang besar? Oh bro, salah gitu kalau misalkan kita digalaukan oleh konteks yang kecil. Enggak juga. Kenapa saya menjabarkan tentang bahwa galau itu lumrah? Itu karena memang galau kecil itu tidak salah. Kemudian apakah galau besar itu hebat luar biasa? Ya luar biasa sih. Tapi maksudnya tidak salah ketika kita memilih atau kita berada di kondisi salah satu dari dua galau tersebut. Itu nggak salah karena memang part setiap orang itu berbeda-beda. Cuma ya kita apakah akan hidup biasa-biasa saja? Toh kan di hidup yang sementara ini akan ada pertanggungjawaban yang luar biasa di akhirat nanti. Di akhirat nanti akan ada pertanggungjawaban. Kalau misalkan kita akhirnya mati dalam kondisi galau memikirkan diri sendiri, ya mungkin akan sangat kerdil yang kita akan pertanggungjawabkan. Oke, berkaitan dengan galau besar dan kecil, saya akan mencoba untuk mengambil dua contoh sosok yang saya ngefans banget sama dua orang ini, yaitu Muhammad Al-Fatih dan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu nama aslinya Yusuf, sebenarnya bukan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu hanya julukan yang artinya apa ya? Ustaz Budi Asari kalau nggak salah pernah menjabarkan, tapi saya lupa. Tapi itu bukan nama aslinya. Al-Ayyubi itu nama dinasti Al-Ayyubi. Dua sosok ini adalah dua sosok yang memiliki kegalauan bukan untuk dirinya sendiri, tapi kegalauan yang besar, kegalauan yang memang dititipkan oleh generasi-generasi sebelumnya ke mereka, sehingga mereka menanggung galau itu dan mereka memperjuangkan kegalauan itu untuk kemudian direalisasikan. Karena ketika kita udah punya kegalauan sebenarnya, kalau baik itu galau yang kecil ataupun galau yang besar, ketika kita sudah punya kegundahan atau ketika kita sudah punya kegalauan, sebenarnya kita nggak bakalan tenang. Dan itu yang dirasakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ataupun Muhammad Al-Fatih. Mereka nggak tenang seumur hidup mereka sebelum kegalauan itu dihilangkan. Apa cara menghilangkannya? Yaitu dengan cara merealisasikan apa penyebab dari kegalauan itu. Kita ambil Salahuddin Al-Ayyubi dulu deh. Salahuddin Al-Ayyubi itu dari generasi sebelumnya, beliau dititipkan sebuah kegalauan. Kegalauan apa? Yaitu kegalauan tentang Al-Aqsa, tentang kiblat pertama umat muslim. Jadi saat itu di generasi Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Aqsa itu Palestina itu dijajah, atau sebutan istilah sekarang dijajah oleh kaum salib, oleh tentara salib. Dan sudah lama sekali sampai di mana umat muslim tidak bisa masuk sana, padahal itu adalah kiblat pertama umat muslim. Nah, itu dititipkan oleh generasi sebelumnya, oleh generasi sebelum Salahuddin itu dititipkan, sehingga Salahuddin mengemban tugas itu, mengemban tugas gimana caranya harus bisa menaklukkan, membebaskan membebaskan Al-Aqsa, membebaskan Palestina yang dijajah oleh tentara salib. Sehingga beliau melakukan semua bentuk usaha-usaha terbesar beliau, membuat dinasti Al-Ayyubi, kemudian menyusun strategi, melahirkan pemuda-pemuda hebat generasi Salahuddin untuk bisa membebaskan Palestina. Dan kerennya lagi, beliau bisa membebaskan Palestina dengan jalan yang damai. Kalau teman-teman pernah nonton film Heaven of waktu menceritakan tentang tentara salib, ketika tentara salib terakhir sudah dikepung oleh tentara Salahuddin, lalu si tentara salibnya udah pasrah, mereka bilang, yaudah Salahuddin silakan bunuh kami sudah menyerah, istilahnya bahasa sederhananya kayak gitu. Tapi Salahuddin bilang, silakan kamu pulang ke tempatmu dengan selamat, dengan damai, dengan sentosa. Saya akan menjamin prajurit saya tidak akan memperlakukan kamu dengan buruk sampai kamu kembali ke tempatmu. Lalu si prajurit salibnya bertanya, loh kok gitu? Perasaan dulu di zaman ketika prajurit salib menjajah atau menaklukkan Palestina, itu darahnya bisa sampai semata kaki karena saat itu anak-anak, perempuan, prajurit, non-prajurit itu semuanya dibantai dan dibunuh. Tapi kenapa kamu tidak melakukan itu pada saya? Kata Salahuddin, karena saya muslim dan karena saya Salahuddin, atau karena saya Salahuddin dan kami menyampaikan, mengajarkan tentang kedamaian. Dan akhirnya mereka diantar sampai ke tempatnya dengan damai. Lalu kemudian para orang Kristiani di sana pun tidak ada yang dibunuh, yang tidak harus dibunuh. Dibunuh hanya ketika perang saja, ketika sudah selesai. Diberikan uang, diberikan tempat untuk beribadah.
Luar biasa kan? Sebuah kegalauan yang besar ditaklukkan dengan elegan, dengan luar biasa. Lalu Muhammad Al-Fatih juga sama. Beliau dititipkan kegalauan di mana Rasulullah di zamannya pernah menyampaikan bahwa akan ada satu pemimpin, di mana pemimpin itu adalah pemimpin terbaik dan prajuritnya adalah prajurit terbaik yang akan menaklukkan Konstantinopel dan Roma. Dan mana dulu yang akan dilakukan pertama? Itu itu Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih sudah berusaha dididik, dan ingat, Muhammad Al-Fatih itu bukan generasi yang lahir hari ini atau besok tiba-tiba langsung muncul, tidak. Itu adalah keberlanjutan, karena Muhammad Al-Fatih itu generasi ke-7 kalau nggak salah, generasi ke-7 dari Turki Utsmani, yang dimana setiap generasi itu memang punya kegalauan yang sama, ingin membebaskan Konstantinopel. Meskipun pada akhirnya Muhammad Al-Fatih meninggal sebelum menaklukkan Roma ketika keberangkatannya ke Roma, tapi beliau sudah bisa merealisasikan sebuah kegundahan yang besar. Nah, kenapa saya ngambil 2 contoh itu? Selain karena memang saya ngefans sama 2 orang tersebut, 2 pemimpin tersebut, saya juga ingin menyampaikan pada teman-teman bahwa sebagai seorang muslim, sebagai seorang pemuda, sudah seyogianya kita punya kegalauan yang besar. Okay. Kita diberi pilihan antara bergelut dengan galau yang kecil atau kita bergelut dengan galau yang besar. Tapi ya memang kita tidak akan bisa masuk ke step galau yang besar kalau seandainya kita belum selesai dengan galau kecil kita. Maka dari itu, selesaikan galau kecil kita, lalu step up ke galau yang lebih besar, galau yang lebih luas, galau yang memang berpengaruh, yang pengaruhnya ada kaitannya dengan manusia di sekitar kita, baik itu muslim ataupun non-muslim. Kalau misalkan yang dengerin podcast ini orang non-muslim, it's not problem. Galau besar itu bukan hanya berkaitan dengan agama Islam. Galau besar itu ketika kamu galau dengan masalah yang ada di dunia ini, it's not problem, itu adalah galau juga, maka selesaikan galau itu. Itu kualitas seorang pemuda akan dibuktikan di situ. Lalu bagi seorang muslim, ya kita punya peran, kita punya tugas di bumi ini menjadi seorang hamba dari Zat yang Maha Agung untuk menegakkan kalimatullah, dan cara-cara yang kita pikirkan adalah cara yang terbaik pastinya. Kegalauan kita untuk mengambil peran sebesar mungkin pada tugas kita sebagai seorang muslim, itu adalah bentuk galau yang besar. Bagaimana caranya untuk bisa menjalankan syariat Allah, bagaimana caranya untuk bisa menegakkan kalimatullah, itu adalah salah satu kegalauan besar yang seharusnya kita titipkan. Kalau kita pun nggak keburu untuk merealisasikan itu, ya gimana caranya kita membentuk sebuah atmosfer dan animo yang besar untuk bisa dititipkan kepada generasi berikutnya, supaya mereka semua itu bisa melanjutkan kegalauan yang kita punya. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu apa yang terbaik untuk umat manusia. Tapi saya membuat podcast ini supaya masing-masing kita tahu ingin berada di fase atau sektor galau yang mana sih kita hidup gitu. Galau yang kecil atau yang besar. Ini bukan podcast yang keren dan bagus, tapi semoga ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman. Saya juga masih belajar. Saya belajar untuk menaklukkan galau saya sendiri, galau kecil saya sendiri, sambari step up ke galau yang lebih besar. Dan itu yang saya coba realisasikan. Semoga kita bisa dipertemukan lewat perjuangan-perjuangan yang lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.